Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kuliah teknologi media digital, pertemuan yang kedua. Saya Muhtar Ali Setio Yudono dari program studi teknik elektro Universitas Nusa Putra. Hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi citra. Pertama, kita akan mengenal istilah dari kata grafis. Istilah grafis secara umum adalah representasi dari berbagai bentuk gambar, mulai dari gambar garis sederhana sampai gambar berbentuk cetakan, chart, logo, foto, atau lukisan. Nah, untuk contoh dari grafis itu ada di gambar yang di layar kalian ya. Itu salah satu contoh dari pembuatan gambar grafis. Kemudian selanjutnya, era grafis tradisional. Konsep grafis secara tradisional meliputi tipe gambar, contons, kemudian ada line art, dan aspek dasar dari proses menghasilkan gambar, yaitu ada line screen, halftones, dan CMYK color. Untuk conton adalah gambar yang terdiri dari nuansa warna yang berubah secara berkelanjutan mulai dari warna putih, kemudian abu-abu, dan akhirnya warna hitam. Nah, untuk contohnya ada di gambar di bawah ya, yang seperti tempat permen seperti itu ya. Kemudian ada line art, gambar line art. Nah, merupakan tipe gambar yang merupakan kombinasi dari garis-garis. Biasanya warna garis hanya terdiri dari dua jenis, yaitu umumnya putih dan hitam, atau bisa juga seperti warna biru pada warna kuning atau warna merah seperti itu ya. Itu contohnya ada di gambar bawah ya, itu gambar lukisan sketsa. Itu adalah salah satu jenis dari line art. Selanjutnya yaitu proses untuk menghasilkan gambar. Pertama, konsep grafis secara tradisional meliputi tipe gambar, contons, line art, dan aspek dasar dari proses menghasilkan gambar itu terdiri dari line screen, halftones, dan CMYK color. Teknik line screen merupakan teknik menampilkan gambar berdasarkan jumlah baris per dot yang muncul pada setiap baris per inch, atau dalam satuannya LPI atau lines per inch pada alat cetak atau printing press. Kemudian ada teknik halftone, di mana gambar yang ada dikonversi menjadi beberapa tones dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan tingkat densitasnya. Yang selanjutnya ada CMYK color, yang merupakan teknik pencetakan yang terdiri dari 4 warna, yaitu cyan, magenta, kuning, dan hitam. Oke, ini adalah proses menghasilkan gambar ya, yang tadi sudah dijelaskan. Untuk CMYK ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri itu adalah halftone. Ya. Kemudian untuk CMYK color, pada teknik CMYK color, pada saat mencetak gambar berwarna pada permukaan cetakan menggunakan proses subtraktif. Nah, proses yang menghasilkan pencahayaan dari sumber dari mana saja, seperti matahari atau lampu yang direfleksikan pada permukaan cetakan. Sedangkan warna yang tampil pada layar monitor menggunakan proses aditif. Warna yang dihasilkan merupakan gabungan dari warna merah, hijau, dan biru terang dengan proporsi jumlah yang bervariasi. Biasanya nih, para desain grafis melakukan konversi warna dari RGB yang ada pada komputer menjadi CMYK color pada saat mau menghasilkan cetakan berwarna yang bagus pada printer warna. Contohnya seperti ini, pasti kalian pernah datang ke sebuah percetakan untuk mencetak spanduk lah ya. Oke, di sana ketika kita membuat desain itu, awalnya kita membuat desain based on berdasarkan dari citra RGB atau red, green, blue. Kemudian ketika kita akan melakukan pencetakan itu desain kita ini, desain dari spanduk ini akan dirubah menjadi CMYK color. Karena dengan dirubah menjadi CMYK color, hasil cetakan akan jadi lebih bagus, lebih keluar warnanya. Itulah kenapa alasannya ketika kita ingin mencetak sesuatu hal pada printer yang menggunakan printer yang berwarna, citra dari RGB itu akan dirubah menjadi CMYK color baiknya. Kemudian warna. Nah, ada 10 warna yang dikenali oleh mata manusia. Jadi kita hanya bisa mengenali 10 jenis warna ya yang dapat dikenali oleh mata manusia. Seperti ada hijau, biru, kuning, orange, kemudian ungu, pink, coklat, hitam, abu-abu, dan putih. Sedangkan warna yang dihasilkan dari komputer tidak semuanya sama antara yang ada di layar dengan warna yang tampak oleh mata. Jadi apa yang direfleksikan cahaya warna itu yang dihasilkan komputer itu
tidak semuanya sama gitu, tidak plek persis sama gitu sama yang dilihat oleh mata kita gitu ya. Seperti contohnya warna oranye pada layar monitor komputer yang dilihat oleh mata kita itu sebenarnya merupakan gabungan antara warna hijau dan kuning. Jadi sebenarnya mata kita nih hanya menerima warna merah, hijau, dan biru seperti itu ya. Selanjutnya warna itu ada dua, yaitu adaptive color dan subtractive color. Untuk adaptive color itu menciptakan warna dengan mengkombinasikan sumber cahaya yang berwarna merah, hijau, dan biru menjadikan warna baru. Dan subtractive color menciptakan warna baru dengan mengkombinasikan warna yang diserap dari gelombang cahaya dari media seperti cat, warna alami, tinta. Nah, biasanya metode ini digunakan dalam bidang film atau kertas warna. Dan warna dalam komputer itu ada banyak jenisnya, ada RGB, ada ASB, kemudian ada HSL, ada CMYK, ada CIE, dan lain-lain. RGB itu singkatan dari red, green, blue. Dan HSB itu ada hue, saturation, dan brightness. HSL itu hue, saturation, dan lightness. CMYK itu ada cyan, magenta, yellow, dan black. Oke, ini adalah model warna dalam komputer ya. Jadi yang dihasilkan komputer ini sebenarnya ada banyak jenis warnanya, tapi yang saya sebutkan ini ada salah satu contohnya, itu ada 5 ini ya. Kemudian gambar yang dihasilkan dari komputer itu ada dua jenis, itu bitmap atau paint graphic atau raster, dan juga ada vector draw. Untuk bitmap lebih sesuai untuk gambar yang mempunyai detail yang lebih rinci seperti lukisan atau foto. Sedangkan untuk vector draw, pendekatan vector draw digunakan untuk desain grafis mulai dari yang sederhana sampai gambar yang penuh nilai artistik. Contohnya itu ada di bawah ya, bisa kalian lihat. Sebelah kiri itu adalah gambar tipe vektor dan sebelah kanan adalah raster ya, raster atau bitmap. Selanjutnya grafis bitmap. Grafis bitmap itu bitmap terdiri dari dua kata yaitu bit dan map. Bit sendiri itu artinya identik dengan istilah di bidang elektronik ya. Jadi kalian pasti sering mendengar juga kata istilah ada bit, ada byte, itu istilah di bidang elektronika. Kemudian ada map, adalah struktur data yang berbentuk matrik yang terdiri dari kumpulan bit. Jadi arti dari bitmap adalah matrik yang terdiri dari kumpulan bit yang dapat membentuk sebuah gambar di komputer atau cetakan. Nah, contohnya ada di gambar sebelah kiri atau perhitungannya. 1 bit itu sama dengan 2 warna, sedangkan 2 bit itu sama dengan 4 warna, dan 4 bit sama dengan 16 warna. Jadi dikali aja ya, seperti itu. Kemudian sebelah kanan itu kan bitmap itu terdiri atau identik dengan istilah di bidang elektronik ya. Jadi kombinasinya berdasarkan biner. Untuk 1 bit itu nilainya 0 dan 1. Kemudian untuk 2 bit nilainya itu udah 0, 0, 01, 10, 11 seperti itu ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri di sebelah kanan gambar itu untuk perhitungan biner dari jumlah berapa bitnya. Nah, ini contohnya sebelah kiri itu adalah gambar dengan 1 bit, 8 bit, dan 24 bit. Teman-teman bisa membedakan pasti ketika melihat dari warna 1 bit, 8 bit, dan 24 bit ya. Bisa dilihat semakin besar bitnya maka semakin cerah pula warnanya karena semakin banyak perpaduan dari warnanya. Selanjutnya, kualitas format bitmap, spatial resolution atau densitas dari pixel, color resolution atau jumlah warna yang berbeda yang ditampilkan dari setiap pixel. Teknik lain mengatasi resolusi warna rendah itu dengan menggunakan indexing atau filtering. Indexing adalah salah satu cara mengurangi pengaruh dari resolusi warna yang lebih rendah dengan memilih warna tertentu, kemudian dilakukan optimasi pada warna yang mempunyai resolusi rendah. Kalian bisa lihat contohnya ada di gambar di bawah, ketika gambar original tanpa ditering, dan sebelah kanan adalah gambar setelah dilakukan ditering. Jadi ditering adalah proses menggabungkan beberapa warna untuk menghasilkan warna yang belum tersedia. Nah, proses ini muncul dikarenakan biasanya nih mata kita hanya menerima sekelompok area yang sebenarnya terdiri dari beberapa warna. Namun yang tampak oleh mata kita nih adalah gabungan dari warna-warna tersebut. Jadi ngeblur gitu lah istilahnya, warnanya nggak pasti loh. Untuk itulah dilakukan
indexing atau dithering. Dan untuk melakukan pemilihan warna itu ada dua jenis, ada dua cara, yaitu adaptive indexing dan kedua perceptual indexing. Pertama, adaptive indexing memilih warna yang paling dominan pada gambar tersebut. Jadi kita memilih warna, contoh tadi gambar yang sebelumnya adalah foto kucing dengan dominasi warna itu warna putih. Jadi kita menggunakan warna putih itu mencari yang mana dominannya, ya karena warna putih itu yang dominan, digunakanlah pemilihan warna yang putih itu. Dan ada perceptual indexing, yaitu memilih warna berdasarkan tingkat sensitif dari sudut pandang tertentu. Selanjutnya ada image compression. Image compression merupakan teknik untuk mengurangi ukuran data sebuah gambar sehingga gambar dapat disimpan dan dikirim secara efisien. Jadi tujuan dari image compression ini adalah untuk mengurangi jumlah data yang dibutuhkan untuk menampilkan sebuah gambar. Jadi ketika kita membuat suatu gambar digital ya maksudnya, itu ukuran datanya itu biasanya besar, tergantung dari jenis data yang kita simpan. Contohnya dari bitmap. Bitmap itu ukuran datanya atau ukuran file itu akan besar. Nah, disinilah fungsi dari image compression. Selanjutnya ada pendekatan image compression. Pendekatan image compression itu terdiri dari dua jenis, yaitu lossless compression dan lossy compression. Lossless compression adalah teknik kompresi di mana hasil kompresi sama dengan file aslinya, sehingga hanya ukuran file saja yang berbeda, namun untuk data tetap sama. Contohnya itu seperti zip atau bisa juga RAR. Nah, itu salah satu contoh dari lossless compression. Jadi kita mengompres datanya, namun ketika kita ekstrak sebenarnya sama aja gitu, data itu tidak akan berubah, hanya dikompres sementara saja. Nah, kemudian ada lossy compression. Lossy compression adalah teknik kompresi yang mengurangi data yang berkurang atau tidak terlalu penting sehingga file hasil kompresi tidak akan sama dengan file aslinya. Contohnya adalah ada sebuah gambar. Nah, gambar itu atau citra itu terdiri dari banyak pixel atau banyak dot. Nah, disinilah lossy compression berperan. Ketika banyak dot atau banyak dot yang tidak terpakai, ya, di sini lossy compression akan menghilangkannya sehingga akan mengompres file tertentu dan mengurangi jumlah datanya sehingga ukuran file akan menjadi lebih kecil. Tapi resikonya adalah gambar yang setelah dikompresi itu tidak akan sama dengan file aslinya, jadi akan pasti ada perubahan, ada perbedaan. Nah, ini contohnya dari image compression. Di sebelah kiri ada gambar asli, bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian di sebelah kanan, ketika di zoom, lossless compression. Nah, kemudian ada juga lossy compression. Bisa dilihat untuk lossy compression itu warnanya banyak yang berubah, atau warna banyak yang hilang karena pixel-pixel yang di dalam warna itu dihilangkan ya untuk meminimalisir besarnya jumlah data filenya. Kemudian sumber data bitmap itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat sendiri atau dengan menggunakan mengambil gambar atau mengcapture ya. Selanjutnya, format file bitmap itu terdiri dari beberapa, yaitu ada BMP itu dari Microsoft Bitmap. Untuk BMP sendiri banyak digunakan di aplikasi desktop. Dan kemudian BMP mendukung beberapa resolusi warna seperti monokrom, bitmap, 4 bit, 8 bit, dan 24 bit. Selanjutnya ada format TIFF atau Text Image File Format. Itu digunakan untuk scanner, kemudian dapat digunakan pada semua platform yang mendukung semua jenis warna, yaitu monokrom, grayscale, semua color depth, dan RGB dan CMYK. Selanjutnya, TIFF ini menggunakan lossless compression. Nah, TIFF juga kualitasnya tetap bagus pada saat dicetak di printer profesional. Namun, sebenarnya menurut saya ya, sepengalaman saya, format file gambar terbagus itu atau yang bisa dibilang ya cukup bagus lah, karena tidak banyak merubah dari gambar yang sudah kita buat itu, biasanya menggunakan BMP atau bitmap, Microsoft Bitmap. Selanjutnya ada JPEG ya, atau Joint Photographic Expert Group, yaitu extension file yang umumnya digunakan di bidang fotografi yang terdiri dari sejumlah warna. File gambar yang dihasilkan dari
dari ke digital kamera biasanya menggunakan JPEG. Jadi teman-teman kalau misalnya ketika melakukan pemotretan menggunakan handphone atau menggunakan kamera digital, itu biasanya hasil filenya berupa JPEG. Nah, JPEG ini dapat dikompresi menggunakan lossy compression. Pada tipe JPEG dapat dilakukan kompresi dengan berbagai tingkatan. Jadi mulai dari yang hanya mengurangi sedikit kompresinya atau mengompres sedikit sampai mengompres yang lebih dalam lagi gitu, sehingga filenya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya ada GIF, Graphic Interchange File. Tipe GIF dapat digunakan semua platform dengan lossless compression. Kemudian sedangkan warna yang didukung oleh tipe GIF ini itu sebanyak 8 bit atau 256 warna. Kemudian animasi dengan tipe GIF banyak digunakan di website karena ukuran filenya itu kecil kalau GIF itu ya. Tipe ini cocok digunakan untuk grafis bertipe line art, grayscale, dan color. Tapi tidak cocok untuk tipe foto karena resolusi warna yang terbatas. Jadi ketika menggunakan GIF itu nggak cocok untuk foto gitu ya, karena resolusi warnanya GIF itu terbatas. Jadi hasil foto itu ketika dirubah formatnya menjadi GIF, hasilnya tidak akan sama karena resolusi warna dari si GIF itu terbatas. Selanjutnya ada PNG atau Portable Network Graphic. Tipe ini adalah versi free dari tipe GIF dengan kemampuan yang sama di semua platform serta menggunakan lossless compression. PNG juga mendukung semua tipe gambar mulai dari index color, grayscale, dan true color dengan resolusi warna maksimum 48 bits. Nah, tipe PNG sangat populer digunakan di web dan multimedia developer. Jadi banyak juga developer atau graphic designer yang menggunakan tipe PNG. Dan sepengalaman saya, PNG itu hasilnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan JPG atau JPG. Namun tetap masih kalah dengan BMP karena hasil BMP itu jauh lebih bagus. Namun ada kekurangan ya ketika menggunakan BMP. Hasil filenya itu hasil file yang telah diubah formatnya atau dibuat menjadi BMP itu ukuran filenya akan sangat-sangat besar gitu, sehingga tidak efisien untuk melakukan penyimpanan BMP. Nah, selanjutnya ada Pitch atau Macintosh Picture. Tipe file ini didukung oleh Macintosh atau laptop dari Apple atau OS dari Apple dan mendukung beberapa level kompresi. Pitch termasuk file dengan format yang fleksibel karena dapat mendukung bitmap dan vektor sehingga termasuk dalam tipe metafile. Warna yang didukung oleh Pitch sampai kedalaman 24 bit. Format ini banyak digunakan hampir semua aplikasi pada platform Macintosh. Selanjutnya ada PSD. PSD ya, format file dari Photoshop. Jadi ketika kita menggunakan Photoshop atau software dari Photoshop, ketika kita menyimpan mentahannya gitu ya, itu ya bentuk filenya itu PSD ya. Jadi ketika kita membuat sebuah gambar Photoshop, hasil outputnya ketika kita menyimpannya itu dalam bentuk format file PSD. Selanjutnya ada grafis vektor. Vektor sendiri mempunyai arti yaitu sebuah garis dengan lokasi tertentu yang mempunyai panjang, lengkungan, dan arah tertentu. Kedua, vektor grafik adalah gabungan garis-garis yang membentuk sebuah bentuk berupa kotak persegi, lingkaran, atau bentuk poligon lainnya dengan perhitungan matematis. Yang ketiga, cara menggambar vektor grafik menggunakan Cartesian coordinate. Selanjutnya, Cartesian coordinate ini bisa terdiri dari dua dimensi, yang terdiri dari dua koordinat yaitu garis horizontal dan garis vertikal, maupun tiga dimensi, yang terdiri dari garis horizontal, vertikal, dan kedalaman atau deep. Dan format file grafis vektor itu ada beberapa jenis, yaitu ada EPS atau Encapsulate PostScript yang merupakan varian dari PostScript. Kemudian ada PDF, Portable Document Format. Tipe file ini dibuka dengan software Acrobat Reader, Nitro Pro, dan lain-lain. Kemudian tidak hanya dalam bentuk teks, namun juga dapat digunakan untuk menampilkan gambar seperti itu ya. Jadi pasti kalian juga sering melihat ada file-file PDF yang di dalamnya ada sebuah gambar. Contohnya ada di lecture note yang sudah saya buat gitu. Dan dengan Adobe Illustrator memungkinkan gambar dalam bentuk vektor diubah gitu ya.
Dan ada SVG, Scalable Vector Graphic, tipe terbaru yang mendukung grafis 2D pada web. File gambar ini dihasilkan dari XML dan mendukung semua gambar, animasi, dan semua bentuk user interaktif. Dan ada WMF, Windows Metafile, merupakan format file gambar yang didesain khusus untuk Microsoft di tahun 1990-an. Nah, format ini mendukung resolusi warna sampai 16 bit saja, namun saat ini lebih banyak dikonversi menjadi PDF. Nah, selanjutnya ada DFX atau Drawing Exchange Format. Adalah format yang dihasilkan oleh software AutoCAD yang memudahkan untuk pertukaran data antara AutoCAD dengan program lain. Jadi, kalau teman-teman biasa atau pernah menggunakan AutoCAD, itu sebuah software yang digunakan untuk menggambar 2D maupun 3D. Nah, outputnya ketika kita menyimpan gambarnya itu berupa DFX. Nah, ini perbandingan bitmap dan vektor. Nah, untuk bitmap, kelebihannya itu akurat dalam tampilan yang kompleks seperti foto. Nah, selanjutnya proses editing yang lebih detail. Ada juga yang ketiga, kelebihannya mempunyai kontrol artistik yang banyak, yaitu gradient fills, smudge, dan blurs. Sedangkan kekurangan dari bitmap, ukuran filenya besar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bitmap memang hasilnya bagus. Namun ukuran filenya atau maksud saya ketika filenya BMP itu ukuran filenya besar. Nah, jadi kekurangannya selanjutnya juga ada kehilangan keakuratan pada saat diperbesar atau diperkecil. Jadi ketika gambar itu berbentuk bitmap kemudian di zoom atau dibesarkan atau dikecilkan, itu hasilnya akan kurang bagus gitu, hasilnya tidak akurat seperti gambar aslinya. Kemudian vektor, kelebihannya tampilan tetap bagus saat diperbesar atau diperkecil. Kemudian mudah dalam proses edit karena terbagi dalam layer dan grouping. Selanjutnya ukuran file yang kecil, kemudian kelebihannya tidak tergantung pada resolusi peralatan. Nah, kekurangannya kurang akurat pada tampilan yang kompleks, kemudian tidak dapat untuk edit foto. Nah, selanjutnya juga ada kontrol artistik yang atas. Tools untuk membuat gambar itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan software yang open source atau tidak berbayar, atau bisa juga menggunakan license fee, jadi berbayar ya. Contoh software profesional itu seperti ada Photoshop, Illustrator, Just Paint Shop Pro, kemudian ada Adobe Fireworks, ada Microsoft Paint, dan ada Microsoft AutoDraw 2000, dan ada CorelDRAW, ada OpenCanvas. Sedangkan untuk software yang open source itu seperti GIMP atau GNU Image Manipulation Program, dan ada Inkscape, dan selanjutnya ada Paint.net. Kita masuk ke dalam model grafik 3D. Model grafik 3D merupakan pengembangan dari model grafis vektor. Nah, yang kedua, pembuatan model grafik 3D ini menggunakan komputer grafis yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu modeling, surface, definition, skin composition, dan rendering. Jadi, apa itu modeling, surface definition, skin composition, dan rendering? Modeling adalah proses menentukan bentuk dari sebuah objek 3D atau 3D. Ada dua pendekatan untuk melakukan modeling, yaitu dengan membuat objek baru dengan menggabungkan silinder, kerucut, dan silinder atau objek 3D yang disediakan oleh program grafis yang digunakan. Contoh untuk melakukan modeling grafik 3D itu ada Blender, kemudian juga ada 3D Max, ada AutoCAD. Itu salah satu software yang digunakan untuk melakukan model grafik 3D. Selanjutnya ada surface definition. Pada tahap modeling hanya menentukan bentuk 3D dari sebuah objek, namun tidak pada tekstur permukaannya. Tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan surface definition. Para programmer, para developer atau para desain grafis menempelkan tekstur permukaan pada bentuk yang sudah ditentukan. Tekstur permukaan dapat berupa kayu, batuan, gelas, atau metal. Dan tekstur permukaan dapat diubah atributnya seperti warna, tingkat pencahayaan, dan lain-lain. Atau shadow-nya seperti itu. Jadi, surface definition itu dilakukan setelah modeling. Modeling itu hanya membuat bentuk objeknya saja, dan dilakukan surface definition untuk membuat gambar itu lebih terlihat nyata dengan menaruh tekstur di atasnya.
Selanjutnya ada scene composition. Nah, objek diatur melalui dari latar belakang, efek yang ingin ditampilkan, serta tingkat kejayaan mulai ditentukan. Pada tahap scene composition, ini juga diatur tipe cahaya mulai dari atribut brightness, color, dan attenuation. Selanjutnya ada rendering. Proses rendering merupakan proses menghasilkan gambar dari sebuah model yang sudah ditentukan atributnya seperti warna, shading, tekstur, pencahayaan, dan melakukan kalkulasi formula atau efek yang sudah ditentukan untuk menghasilkan gambar final sebagai keluaran yang jadi. Rendering ini berfungsi untuk membuat atau menjadikan gambar itu untuk di outputnya gitu, final dari melakukan pembuatan gambar 3D atau grafik 3D. Jadi proses kedua adalah rendering. Selanjutnya panduan penggunaan gambar atau grafik. Pertama, tentukan tujuan dari pemakaian gambar. Apakah untuk sekedar informasi atau untuk menarik perhatian, bahkan bisa juga untuk navigasi. Yang kedua, pilihlah format yang sesuai dengan tiap gambar yang digunakan. Misalnya, penentuan tipe format gambar yang digunakan. Apabila ingin menampilkan gambar yang lebih kompleks seperti lukisan atau foto, maka teman-teman dapat menggunakan tipe bitmap. Namun apabila ingin menampilkan gambar dalam berbagai skala, maka dapat menggunakan tipe vektor. Yang ketiga, gunakan desain yang sesuai dengan tujuan. Kombinasikan gambar yang ingin digunakan sesuai dengan teks atau elemen multimedia yang lain. Keempat, gunakan grafis pada lokasi yang mudah dikenali dan untuk tujuan yang umum digunakan seperti untuk navigasi atau sebagai alat menarik perhatian. Yang kelima, jaga kualitas gambar. Pada saat melakukan kompresi gambar, selalu sediakan cadangan gambar dalam bentuk asli. Jadi, apabila ada yang perlu diganti, maka dapat menggunakan bentuk asli gambar tersebut. Jadi, jangan sampai hilang yang gambar aslinya. Kalian dapat menyimpan dua file ya. Itu gambar asli dan yang kalian edit gitu ya. Kemudian yang terakhir ada sesuaikan tampilan gambar dengan resolusi pada peralatan yang digunakan. Oke, terima kasih. Sekian. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.